Shalom, salam misioner untuk adik-adik semua. Sebelum kita memulai sekolah minggu online ini, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Bapak, Ibu, atau Kakak selama mengikuti sekolah minggu online ini. Adik-adik berpakaian sopan dan rapi. Adik-adik ikuti instruksi kakak-kakak pendamping dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi. Selama mengikuti sekolah minggu online ini, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ada pengumuman nih. Setiap minggu setelah mengikuti kegiatan sekolah minggu ini, adik-adik mohon mempersiapkan kolekte juga ya. Lalu masukkan ke dalam amplop. Nanti dibawa saat boleh mengikuti sekolah minggu di gereja. Atau boleh juga dikumpulkan kepada kakak-kakak pendamping masing-masing lingkungan. Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Sebelum kita memulai ibadat kita lewat online, marilah kita berdoa. Adik-adik di rumah siap dan duduk yang rapi ya, supaya kita bisa berdoa dengan baik. Marilah kita berdoa bersama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Membimbing, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua doaku. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa, berkatilah kami, berkatilah ibu bapa kami, berkatilah juga kakak pendamping kami semuanya. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan lindungilah kami dari pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa di dalam surga, kami mohon ampun, kiranya Engkau mengampuni salah dan dosa kami, sehingga kami semakin mendekatkan diri kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh mau mengikuti Engkau, dan kami mau berdoa supaya apa yang menghalangi kami saat ini secepatnya lepas dari kami masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul lagi seperti dahulu kala. Terima kasih ya Bapa. Semoga apa yang kami sampaikan ini sungguh-sungguh berkenan di dalam hati-Mu. Inilah doa yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, masih tetap duduk ya dengan tenang, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kakak pembina. Terima kasih. Bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Yesus luar biasa, Bunda Maria cinta saya. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari mana adik-adik? Dari Injil mana tadi? Dari Injil Matius bab 16 ayat 15 sampai 17. Hebat. Kalian semua hebat adik-adik, kakak bangga dengan kalian semua. Nah, pasti adik-adik heran, kenapa kakak pakai topeng? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ayo, kenapa kakak pakai topeng? Nah, kakak ceritain ya adik-adik. Adik-adik yang terkasih, salah satu film kesukaan kakak waktu kakak masih kecil adalah Spiderman. Nah, seperti kalian tahu bahwa Spiderman selalu menggunakan topeng dalam menolong orang, memberantas kejahatan dan ketidakadilan. Nah, setelah Spiderman menolong orang dan semua keadaan menjadi baik kembali, Spiderman pergi dan menghilang. Nah, orang-orang di sekitarnya bertanya, siapakah dia pahlawan bertopeng itu? Siapakah orang bertopeng itu? Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus juga berkeliling, menolong banyak orang. Nah, Tuhan Yesus melakukan, yuk adik-adik apa? Nah, Tuhan Yesus memberi makan orang yang lapar. Tuhan Yesus memberi makan orang yang lapar. Kemudian juga Tuhan Yesus melakukan kebaikan, yaitu menyembuhkan orang lumpuh. Yang lumpuh bisa berjalan kembali. Lalu Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta. Orang buta bisa melihat kembali. Begitu baik ya Tuhan Yesus adik-adik, suka menolong orang ya. Tentunya juga Tuhan Yesus juga menolong kita. Nah, adik-adik juga kemudian Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah itu tidak heran orang bertanya, siapakah laki-laki itu? Yesus mendengar orang-orang bertanya dan Yesus juga mendengar jawaban mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang menyatakan Elia, ada pula yang menyatakan Yeremia atau salah satu nabi. Tetapi Yesus bertanya lagi kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, engkau benar Simon Petrus. Nah, adik-adik, sekian renungan dari kakak hari ini. Nah, adik-adik, ini ada perutusan misioner. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, mumpung kita ada di rumah, kakak meminta supaya adik-adik semua yang ada di rumah bisa melakukan kegiatan di rumah, meringankan pekerjaan ibu. Contohnya apa adik-adik? Menyapu, terus merapikan tempat tidur, terus mencuci piring dan sebagainya yang tidak membahayakan diri kalian ya adik-adik, supaya pekerjaan ibu di rumah lebih ringan. Nah, adik-adik, sekian dari kakak. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati semua. Yuk, salam citra Allah. Aku citra Allah, kamu citra Allah, kita semua citra
Lah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Salam sehat, penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Di tahun hikmat, Komisi Kateketi Kristen Agung Jakarta menyajikan bahan-bahan katekismus ajaran Gereja Katolik menjadi permenungan buat kita bersama mencari dan menemukan kebijaksanaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Warga Kristen memulai harinya, doanya, dan perbuatannya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian dinyatakan dalam Katekismus Gereja Katolik. Sebagai orang yang dibaptis, orang Katolik mempersembahkan hari itu untuk kemuliaan Allah dan memohon rahmat penebus yang memungkinkan dia bertindak dalam Roh Kudus sebagai putra Bapa. Tanda salib menguatkan kita di dalam pencobaan dan kesulitan. Meskipun seringkali tanda salib dilakukan secara spontan dan tanpa pikir panjang, sesungguhnya ada makna yang dalam yang terkandung di dalamnya. Sejak era Perjanjian Baru, salib sudah dipandang sebagai tanda keselamatan. Sebab lewat salib, Yesus menebus kita dari kuasa dosa. Maka, ketika dibaptis, orang Kristen ditandai dengan tanda salib. Rasul Paulus menulis bahwa salib merupakan ringkasan dan warta keselamatan Kristiani. Ia tidak ingin tahu yang lain kecuali Yesus Kristus yang disalibkan. Praktek membuat tanda salib sesungguhnya sudah dimulai sejak abad kedua. Awalnya, dimulai dengan tanda salib kecil di dahi, seperti yang biasa dilakukan pada hari Rabu Abu. Tertullianus, seorang pujangga Kristen abad kedua, menulis, "Dalam perjalanan kita dan pergerakan kita, pada saat kita masuk atau keluar, pada saat berbaring ataupun duduk, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita menandai dahi kita dengan tanda salib." Jadi, membuat tanda salib sudah dilakukan sejak abad-abad pertama perjalanan gereja. Dalam perjalanan waktu, tanda salib kecil di dahi itu diperbesar dengan menunjuk ke dahi, dada, bahu kiri, dan kanan. Tidak ada data akurat tentang kapan dimulainya tanda salib besar tersebut. Kapanpun mulainya, tanda tersebut sudah menjadi fakta sejarah dan tradisi jemaat Kristen. Pada umumnya, cara membuat tanda salib adalah demikian. Jari tangan kanan di dahi sambil mengucapkan, "Dalam nama Bapa." Tangan kemudian ke dada atau ke perut untuk menunjuk luka Yesus atau rahim Bunda Maria yang mengandung Yesus sambil mengucapkan, "Dan Putra." Kemudian tangan menuju ke bahu kiri dan kanan sambil mengucapkan, "Dan Roh Kudus." Amin. Kita boleh menggunakan 3 jari sebagai lambang Tritunggal Maha Kudus, atau 2 jari yang melambangkan 2 kodrat Yesus, kodrat ilahi dan kodrat manusiawi, atau 5 jari yang melambangkan ke-5 luka Yesus.
Gereja Barat menggunakan arah salib dari bahu kiri ke kanan sebagai tanda dari penderitaan menuju kemuliaan. Sedangkan Gereja Timur menggunakan arah salib dari bahu kanan ke bahu kiri, yang melambangkan dari orang Yahudi ke semua manusia. Ada yang mengajarkan kata amin menandai gerakan tangan ke dada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja sendiri tidak memberikan panduan resmi dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita menyalahkan saudara kita yang membuat tanda salib yang berbeda dengan kita. Yang harus diperhatikan, ada gerakan dari dahi ke dada dan dilanjutkan pada bahu kiri dan kanan. Dengan gerakan itu, jelas terbentuk tanda salib. Paus Fransiskus mencela umat Katolik yang membuat tanda salib dengan serampangan, sehingga tidak jelas tanda salibnya, dan meminta orang tua mengajarkan cara membuat tanda salib yang baik. Voi avete visto come i bambini fanno il segno della croce? Fanno così. Non sanno cosa fanno. Dalle volte così fanno un disegno che non è il segno della croce. Per favore, mamma e papà, nonni, insegnati ai bambini dall'inizio, da piccolini, a fare bene il segno della croce e spiegarle che avere come protezione la croce di Gesù. Yang penting dan perlu disadari oleh umat Katolik adalah makna yang terkandung manakala kita membuat tanda salib. Dengan membuat tanda salib, kita menyatakan syahadat iman kita kepada Tritunggal Maha Kudus, sekaligus penyerahan diri kita pada kuasa salib Yesus dalam hidup kita. Kita juga mengingat makna sakramen baptis, mati bersama Kristus dan hidup baru di dalam Dia. Selanjutnya, dengan membuat tanda salib, kita menyatakan diri sebagai murid Kristus yang berani memanggul salib dalam hidup keseharian kita. Para bapak gereja mengajarkan bahwa tanda salib juga merupakan pernyataan bahwa kita berada dalam lindungan Tuhan. Ketika membuat tanda salib, kita seakan-akan menyatakan, "Enyahlah kuasa jahat, aku adalah milik Kristus. Ia adalah perlindunganku." Tanda salib adalah sekaligus senjata dan perisai terhadap pengaruh kuasa jahat. Dengan demikian, tanda salib bukanlah sekedar formalitas atau ritual yang harus dilakukan oleh orang Katolik. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Dengan membuat tanda salib, orang Katolik berani menyatakan, "Aku adalah milik Kristus dalam kesatuan Bapa dan Roh Kudus. Aku taat pada Kristus. Aku mau memanggul salib bersama Kristus. Itulah satu-satunya jalan kemenangan bagi jiwaku." Alangkah eloknya jika semua orang Katolik menyadari makna terdalam yang terkandung dalam tanda salib, sehingga mereka melakukannya dengan rasa hormat dan taat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Ayat emas kita dari Injil Matius bab 16 ayat 16 berbunyi demikian. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Adik-adik kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Injil Matius bab 16 ayat 16. Nah, adik-adik kita sungguh bangga menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Untuk itu jangan lupa tetap jaga kesehatan selalu ya adik-adik yang ada di rumah. Semoga Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, memelihara kita, dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Hari ini aktivitas kita adalah membuat bentuk hati. Nah, bahan-bahan yang kita siapkan adalah sampul buku yang sudah tidak dipakai lagi ya adik-adik. Dan ada pensil warna. Kemudian ada double tip atau lem adik-adik. Nah, ya, ini berikutnya adalah gunting untuk menggunting. Bagi yang belum bisa menggunting, minta tolong bantuan kakak-kakak yang bisa gunting ya, kakaknya di rumah atau orang tuanya, ibu dan ayahnya adik-adik. Mari kita buat bersama-sama. Yang pertama-tama, sampul buku sudah dilepas, kita lipat dua adik-adik seperti ini. Nah, kita lipat dua. Kemudian kakak ambil salah satu pensil warna, kemudian kakak buat gambar dulu ya adik-adik seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik bentuknya nih, garisnya nih warna hijau. Nah, kemudian kakak gunting sesuai yang sudah kakak garis yang kakak bentuk ya, seperti ini ya. Nanti minta bantuan orang tuanya atau kakak-kakaknya di rumah ya adik-adik yang belum bisa menggunting sendiri. Hati-hati menggunakan gunting seperti ini adik-adik. Kakak gunting sesuai yang kakak garis. Tereng, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita buka, jadilah bentuk hati. Nah, supaya bentuk hati ini lebih menarik, adik-adik boleh bisa memberi warna, memberi gambar apa aja boleh. Boleh gambar kupu-kupu, boleh gambar pemandangan, boleh gambar rumah, boleh gambar orang, terserah adik-adik. Kalau kakak, nanti akan kakak membuat ayat emas. Ayo adik-adik kita buat bersama-sama ya. Tereng, adik-adik punya kakak sudah selesai ya. Kakak tinggal kasih tangkainya lagi. Seperti apa kita buat tangkainya? Nah, ini kan tadi ada kertas satunya lagi ya, kita lipat ya buat untuk tangkainya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita tempel nanti ke sini. Tempelkan ke sini adik-adik ya. Kita pasang pakai double tip. Yang enggak punya double tip bisa pakai lem. Tempel ya, double tipnya sudah dipasang, kita tempel. Nah, adik-adik,
Punya kakak sudah jadi, cantik bukan? Nah, kakak tunggu ya kreasi kalian semua ya. Oke adik-adik, terima kasih, sampai jumpa. Halo adik-adik yang manis. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan menutup ibadat kita pada pagi yang indah ini. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Semoga Tuhan sungguh-sungguh mau menyertai kita di dalam keseharian kita dan membantu kita dalam kesulitan kita apapun yang kita alami saat ini. Marilah kita berdoa untuk doa penutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Semoga apa yang kami dengarkan tadi, kami sungguh-sungguh menghayati, dan berkatilah kami. Sebentar lagi kami akan bermain bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Berkatilah juga kakak pendamping kami yang telah memberikan aktivitas yang begitu bagus. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami mohon berkat daripadamu. Semoga kami sungguh-sungguh menerima apa yang kami telah terima dari kakak pendamping kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu adik-adik semuanya. Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Dadah.